warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustaz Salma hari ini di pelajaran tematik. Nah, sebelum belajar seperti biasa, ambil posisi yang baik untuk berdoa. Oke, tangan ke atas, pandangan ke bawah. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu untukku dan berilah pemahaman yang baik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke, setelah berdoa, silakan Anda semua ambil posisi untuk belajar pada hari ini. Nah, sebelumnya saya mau bertanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Bersama Ustazah, tetap semangat, terus belajar. Yes, yes, yes. Allahu Akbar. Masya Allah. Jadi harus tetap semangat dan harus tetap jaga kesehatan. Yang paling penting adalah harus tetap semangat belajarnya. Oke, anak soleh-soleha. Nah, hari ini kita akan belajar tematik di tema 4. Nah, ada yang tahu tema 4 itu apa? Oke, jadi tema 4 itu tentang hidup bersih dan sehat. Kita masih di subtema 1, yaitu hidup bersih dan sehat di rumah. Nah, apakah semuanya di rumah sudah hidup bersih dan sehat? Nah, hidup bersih dan sehat harus tetap dijaga, apalagi di masa yang sekarang. Kita harus tetap menjaga kesehatan. Oke, sudah siap anak soleh-soleha? Nah, sekarang kita akan masuk di tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu anandaku mampu menyanyikan lagu dengan menentukan kuat dan lemah nada. Nah, kita akan menyanyikan lagu yaitu bersih dan sehat. Silahkan diperhatikan ya anak soleh-soleha. Jadi silahkan nanti ditentukan yang mana nada kuatnya dan yang mana nada lemahnya. Oke, dengarkan baik-baik. 1, 2, 3. Jagalah lingkunganmu agar bersih selalu. Jagalah lingkunganmu agar sehat selalu. Kebersihan pangkal kesehatan. Kesehatan sangat diperlukan. Hidup bersih menjadikan sehat. Hidup sehat, kerja pun giat. Oke, anak soleh-soleha, setelah mendengarkan lagunya, apakah Anda sudah mampu menyanyikan lagu tersebut dengan tekanan kuat dan tekanan lemah? Nah, yang harus diketahui, tekanan lemah yaitu pada lirik jagalah lingkunganmu. Kemudian tekanan kuatnya adalah contohnya yaitu agar bersih selalu. Jadi dengarkan baik-baik contoh tekanan lemahnya. Jagalah lingkunganmu. Oke, dengarkan sekali lagi ya anak soleh-soleha. Jagalah lingkunganmu. Oke, sekarang kita masuk di tekanan yang kuat. Agar bersih selalu. Nah, jadi tekanannya di situ dari suara kita. Dari setelah kita praktekkan dan setelah kita nyanyikan, kita sudah tahu itu adalah kuat karena cara kita menyanyikannya adalah tekanannya kuat. Oke, kita ulang ya anak soleh-soleha, tekanan lemah dan tekanan kuatnya. Oke. Jagalah lingkunganmu agar bersih selalu. Oke, perhatikan tangannya Ustazah ya. Jadi dari datar sampai naik turun. Oke, anak soleh-soleha. Jadi silahkan diperhatikan dan silahkan dinyanyikan kembali. Lanjut di tujuan pembelajaran selanjutnya, yaitu anandaku mampu menuliskan laporan pengamatan berdasarkan gambar. Jadi ingat, nah dari kata laporan berarti laporan tersebut dituliskan apabila kita sudah melihat sesuatu atau melihat gambar atau melakukan sesuatu. Kalau misalnya Ustazah berikan gambar seperti contoh di samping.
Nah, di samping ada gambar apa ya? Nah, di situ anandaku sudah bisa melihat, mengamati gambar apa yang ada di sini. Nah, setelah itu anandaku pasti sudah tahu dan sudah bisa membuat laporannya apa yang dilihat. Misalnya, ini adalah contoh lingkungan yang bersih. Oke, berarti kita tuliskan misalnya, halaman rumah ini tampak bersih. Oke. Nah, kemudian kita lanjut, misalnya rumput dan tanaman tertata rapi. Banyak bunga yang tampak indah. Oke, jadi itu salah satu contoh laporannya. Jadi anandaku masih bisa menambahkan kalimat yang di bawah. Nah, masih ingat bahwa dalam menuliskan kalimat yang harus diingat bahwa anandaku bisa menuliskan kalimat yang benar. Kalimat yang benar itu adalah kalimat yang diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Jadi kalau membuat laporan itu ada beberapa kalimat berdasarkan apa yang Ananda lihat dari gambar tersebut. Oke, anak soleh-soleha, semangat! Yang pembelajaran selanjutnya yaitu Anandaku mampu menyebutkan yang mana titik, sisi, dan yang mana titik sudut. Nah, jadi pembelajaran sebelumnya yaitu Anandaku sudah diperkenalkan tentang bangun datar. Jadi bangun datar itu ada segi 4, ada segi 3, segi 5, dan masih ada lagi. Nah, sekarang kita akan belajar tentang cara menentukan yang mana sudut, yang mana sisi, dan yang mana titik sudut. Nah, contohnya yang akan saya perlihatkan yaitu contoh ini. Nah, silahkan diperhatikan, ini adalah bangun datar segitiga. Nah, segitiga ini kita akan menentukan yang mana sudutnya, yang mana sisinya, dan yang mana titik sudutnya. Oke, jadi nah di sini ada garis. Pasti ada yang bertanya, apa tujuannya itu garis? Yang saya sudah kasih video. Nah, yang pertama kita tentukan adalah sudutnya. Jadi sudutnya itu ada berapa ya? Coba kita hitung sama-sama. Nah, di sini ada garis. Nah, sudut itu adalah pertemuan dua garis. Nah, di sini perhatikan ya anak soleh-soleha. Jadi sudutnya yaitu yang runcing. Jadi ada dua garis yang bertemu. Itu adalah sudut. Berarti kita hitung coba sudutnya. 1, 2, 3. Berarti sudut pada segitiga ada 3. Oke, jadi selanjutnya yang akan kita tentukan adalah sisinya. Sisi yang mana ya? Nah, sisi itu sama dengan ruas garis atau garis. Nah, coba kita hitung ya. Nah, di sini ada 1, 2, 3. Berarti sisi pada segitiga ada 3. Nah, selanjutnya yaitu titik sudut. Nah, titik sudut itu yang mana ya? Nah, titik sudut itu adalah pas di ujung. Ya, yang runcing ini adalah titik sudut. Kalau yang di bawahnya sudut, yang di sini adalah titik sudut. 1, 2, 3. Oke, anak soleh-soleha. Jadi yang bisa disimpulkan bahwa sudut pada segitiga ada 3. Kemudian sisi pada segitiga ada 3 dan titik sudut pada segitiga ada 3. Oke, anak soleh-soleha, kita lihat contoh bangun datar berikutnya. Ini ada bangun datar persegi panjang. Nah, ini harus dilihat persegi panjang. Kira-kira persegi panjang ini ada berapa sudutnya? Pasti sudah ada yang berteriak bahwa bangun datar persegi panjang ini memiliki 4 sudut. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4. Oke, hebat. Dan ada berapa titik sudutnya? Oke, kita hitung lagi ya, anak soleh-soleha. 1, 2, ini 3, ini 4. Ada 4 titik sudutnya. Dan sisinya ada berapa ya? Oke, sisinya juga ada 4. Coba kita hitung lagi. 1,
2, 3, 4. Oke? Nah, Bunda coba kita lihat kira-kira itu berapa sudutnya, berapa titik sudutnya, dan berapa sisinya. Kita lihat buku tema 4. Kita hitung sudutnya dulu. 1, 2, 3, 4. Ternyata buku ini memiliki 4 sudut. Dan berapa sisinya? 1, 2, 3, 4. Dan memiliki 4 sisi. Dan yang terakhir adalah titik sudutnya. Titik sudut 1 ini 1, 2, 3, 4. Dan titik sudutnya juga ada 4. Oke, anak saleh-salehah. Pembelajaran selanjutnya yaitu anandaku mampu menyebutkan manfaat dan akibat kebersamaan dalam keluarga. Adapun manfaat dan akibat hidup bersatu dalam keluarga. Nah, yang pertama, manfaat yang pertama yaitu pekerjaan akan cepat selesai. Kemudian yang kedua yaitu hidup akan terasa nyaman. Kemudian rumah menjadi menyenangkan, permasalahan cepat diselesaikan, dan sudah pasti tidak ada keributan. Dan adapun akibatnya apabila kita tidak melakukan hidup atau menerapkan hidup bersatu dalam keluarga tersebut, sudah pasti yaitu adalah pekerjaannya tidak akan cepat selesai dan sudah pasti akan terjadi keributan. Kemudian rumahnya terasa tidak menyenangkan. Jadi kita harus tetap menerapkan hidup bersatu dengan keluarga. Jam pembelajaran selanjutnya yaitu kita akan melakukan keseimbangan statis baik itu berdiri maupun baring. Nah, keseimbangan statis itu seperti apa ya? Oke, dari contoh keseimbangan statis yang akan kita lihat pada hari ini yaitu seperti yang pertama, yaitu mengangkat satu kaki ke depan. Mengangkat satu kaki ke depan. Nah, bagaimana itu? Silahkan perhatikan gambarnya ya, anak saya soleha. Kemudian selanjutnya yaitu duduk dengan mengangkat kedua kaki ke depan, kemudian tangannya memegang paha, ya. Nah, silakan diperhatikan gambarnya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu telentang sambil mengangkat kepala dan kaki. Oke, jadi itu semua contoh untuk melakukan keseimbangan statis. Oke, jadi selanjutnya yaitu sikap keliling, yaitu mengangkat kedua kaki lurus, ya, lurus ke atas dengan posisi berbaring. Nah, selanjutnya yaitu sikap keliling dengan mengangkat pinggul. Jadi tadi hanya kakinya yang diangkat lurus ke atas, kemudian sekarang sikap keliling yaitu diangkat juga pinggulnya dengan posisi kakinya tetap diangkat lurus juga ke atas. Oke, anak saleh-salehah. Oke, anak saleh-salehah, cukup sampai di sini dulu ya pelajaran pada hari ini. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat dalam belajarnya. Oke, kita tutup dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Tangan ke atas, pandangan ke bawah. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin.